adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 2 Agustus 2024, hari biasa pekan yang ke-17. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu agar kembali ke jalan yang benar. Semoga kami mau menerima dan mendengarkan teguran-Mu yang Kau sampaikan melalui Yesus Kristus, Sang Nabi Agung. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan harian Jumat 2 Agustus 2024 ini, yang berdasarkan dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai 58, mengisahkan tentang seorang nabi yang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya sebuah keraguan dan ketidakpercayaan itu selalu muncul di dalam diri manusia. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita pasti memiliki rasa iri hati akan hikmat yang kita dapatkan, Ngaco, Michael bangsat nih muncul terus kepala dari samping TV itu, Ci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan harian Jumat 2 Agustus 2024 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58 mengisahkan tentang seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya sebuah keraguan dan ketidakpercayaan itu selalu muncul di dalam diri setiap manusia. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita pasti memiliki rasa iri hati akan hikmat yang didapatkan oleh sesama kita ataupun yang didapatkan oleh orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Hal seperti inilah yang dialami oleh Yesus di kampung halamannya sendiri, di mana orang-orang yang berada di kampung halamannya memiliki rasa iri hati terhadap hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Mereka juga merasa bahwa Yesus tidak pantas dan tidak layak mendapatkan hikmat tersebut karena Yesus hanyalah seorang anak dari tukang kayu. Pada dasarnya, kita sebagai seorang manusia seringkali merasa sombong akan apa yang sesama kita dapatkan. Maka dari itu, yang ingin saya katakan di sini ialah kesombongan hanyalah dapat menjadi gerbang untuk masuknya rasa iri hati, dengki, benci
yang dapat menutup mata hati terhadap kebenaran yang akan kita dapatkan sebenarnya. Maka dari itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mau mengajak kita untuk selalu peka dan terbuka terhadap kehadiran Allah dengan cara melepas segala kesombongan yang kita miliki, yang pada akhirnya hanya menjadi gerbang munculnya penolakan terhadap suatu kebenaran tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita selalu peka dan terbuka bahwa dalam diri orang kecil, tertindas dan miskin, sekalipun dimanapun Allah berkarya di situ, kita akan bisa selalu bersama-sama untuk mendapatkan suatu kebenaran yang pada akhirnya selalu memuliakan kehidupan kita untuk kedepannya. Maka dari itu yang ingin saya katakan di sini, kita perlu melepas semua rasa kesombongan yang berada dalam diri kita, melepaskan semua pikiran-pikiran yang mengandung hal-hal yang negatif terhadap sesama kita, supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan kebenaran yang selalu memuliakan kehidupan kita untuk kedepannya. Untuk menutup renungan ini, saya juga ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengakhiri segala penat dan segala kebahagiaan kita di bulan Juli kemarin dengan selalu mengucapkan puji Tuhan di dalam diri kita dan mengawali bulan Agustus ini dengan nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.